Kita lanjut ke soal 4. Gambarkan diagram NFA dari tabel transisi berikut. Dengan key. Key itu adalah himpunan state, teman-teman. Jadi di sini state-nya ada key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Kemudian untuk sigma, sigma itu maksudnya adalah himpunan input. Jadi di sini inputnya ada 3 jenis, ada 1, 2, dan 3. Kemudian untuk S, S itu adalah start atau awal. Ini sama dengan 0, sehingga startnya itu dimulai dari key 0. Kemudian F sama dengan key 2 dan key 4. Itu maksudnya apa? F itu adalah himpunan final state. Jadi final state-nya di sini ada 2, yaitu key 2 dan key 4. Untuk tabel transisinya bisa dilihat pada kolom paling kiri ditulis dulu key 0, key 1, key 2, key 3, key 4 sebagai state. Kemudian inputannya pada baris atas ada 1, 2, 3. Kemudian untuk tujuannya bisa dilihat di yang warna putih ini untuk tujuan tiap state untuk tiap input. Selanjutnya kita langsung lanjut aja ke solusi ya teman-teman. Jadi hasil akhirnya itu bakal seperti ini teman-teman, gambar akhirnya. Nah, untuk menggambar ini teman-teman bisa mengakses ke website ini yang ada di bawah sini yang ditulis. Nah, gimana sih langkah-langkah untuk membuat bentuk tabel ini ke bentuk diagram seperti ini, teman-teman? Nah, caranya akan dijelaskan dengan langkah-langkah di slide selanjutnya. Nah, langkah pertama, kita gambar aja semua state yang ada terlebih dahulu. Kan pada deskripsi soal, state-nya itu ada key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Nah, kita gambar aja. State-nya itu digambar dengan bentuk lingkaran, teman-teman. Dengan nama state di dalam lingkarannya. Jadi digambar dulu. Key 0, key 1, key 2, key 3, key 4. Semuanya digambar. Nah, untuk key 2 dan key 4, kenapa lingkarannya double? Karena di sini pada deskripsi soal, key 2 dan key 4 adalah himpunan dari final state. Nah, karena dia final state, untuk menandakannya itu digambar dengan lingkaran double, teman-teman. Langkah kedua, kita tambah anak panah dari kiri menuju key 0 untuk menunjukkan key 0 ini adalah S. Pada deskripsi soal bisa kita lihat, start atau awal itu sama dengan key 0. Sehingga untuk menandakan key 0 ini adalah start, kita buat nih tanda panah menuju dari key 0 ini. Oke, langkah selanjutnya, kita tinggal sesuaikan aja anak panah itu berdasarkan input pada tabel dan tujuannya. Jadi berdasarkan input dan tujuannya itu kita gambarkan anak panahnya. Misal, untuk key 0. Key 0 kan untuk input 1 menuju ke key 1. Jadi tinggal digambar. Anak panah menuju key 1, ditulis keterangan 1 di atasnya. Ini artinya, key 0 dengan input 1 menuju key 1. Sudah sesuai dengan tabelnya. Nah, kita cek lagi. Key 0 dengan input 2 ternyata menuju himpunan kosong. Karena ini menuju himpunan kosong, jadi tidak perlu digambar. Karena tidak menunjuk apapun. Selanjutnya key 0 dengan input 3 ternyata menuju himpunan kosong juga, jadi tidak perlu digambar. Nah, selanjutnya kita cek nih, key 0 kan udah semua. Key 1 lagi kita cek. Key 1 dengan input 1 ternyata menuju himpunan kosong, sehingga tidak perlu digambar anak panahnya. Kemudian key 1 dengan input 2 menuju himpunan kosong, tidak perlu digambar. Kemudian key 1 dengan input 3 menunjuk ke key 2 dan key 3.
Jadi tinggal gambar aja anak panahnya. Dari Q1, gambar anak panah menuju Q2 dengan keterangan 3 di atas anak panahnya. Artinya Q1 input 3 menuju Q2. Kemudian gambar lagi. Q1 input 3 menuju Q3. Nih anak panah menuju dari Q1 menuju Q3 dengan keterangan 3. Q1 udah, Q2 lagi kita cek. Q2 input 1 menuju Q3. Kita gambar. Q2 input 1 menuju Q3. Ini anak panahnya. Kemudian Q2 input 2 menuju Q0 dan Q3. Tinggal kita gambar anak panahnya. Q2 digambar anak panah dari Q2 menuju Q0 dengan keterangan 2. Nah, selanjutnya Q2 dengan input 2 juga menunjuk Q3. Nah, karena sebelumnya kan Q2 sudah pernah menunjuk Q3 ya teman-teman. Di sini di input 1 kan udah ditunjuk. Jadi nggak perlu gambar anak panah yang lain lagi. Tinggal tambah aja keterangan di anak panah yang udah ada. Jadi 1,2. Artinya Q2 dengan input 1 dan 2 ini menunjuk ke Q3. Seperti itu. Kemudian Q2 dengan input 3 menuju himpunan kosong. Tidak perlu digambar jadinya. Kemudian kita cek lagi. Q2 udah semua, Q3 kita cek. Q3 input 1 menuju Q2. Tinggal digambar. Q3 input 1 menuju Q2. Digambar anak panahnya dengan keterangan 1. Q3 input 2 menuju Q1. Nah, tinggal digambar. Q3 input 2 menuju Q1. Ini anak panahnya dengan keterangan 2. Kemudian Q3 input 3 menuju Q4. Tinggal digambar. Q3 input 3 menuju Q4. Anak panahnya dari Q3 menuju Q4 dengan keterangan 3. Nah, untuk Q4 ternyata kita bisa lihat Q4 semua inputnya menunjuk ke himpunan kosong. Sehingga untuk Q4 ini, untuk input dan tujuannya tidak perlu digambar anak panahnya. Karena semuanya menunjuk ke himpunan kosong. Nah, sehingga seperti inilah hasil akhir diagram dari tabel transisi NFA yang soal 4 ini, teman-teman.